Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait perkembangan kasus korupsi BTS Kominfo ya. Jadi kasus yang terkait korupsi dan ini sangat miris ya. Berbagai kasus korupsi ya terjadi dan gila-gilaan ya nilainya. Termasuk kasus korupsi BTS yang menimbulkan kerugian keuangan negara 8,32 triliun. Nah, ini kata Dr. Tiva, kasus korupsi BTS Kominfo banyak ditutupi pengalihan isu ya. Jadi kalau kita tidak fokus termasuk dari desakan publik untuk terus mengungkap hingga ke akar-akarnya sampai eh, ke tokoh yang sangat sentral dan penting, maka ini sama seperti nanti ya transaksi tanggal 349 triliun yang tidak jelas juntrungannya. Ini sesuai yang dilansir oleh nmul.id, langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, pola-pola pengalihan isu untuk menutupi kasus besar jadi sorotan pegiat media sosial Tiva Tisuma alias Dr. Tiva. Di satu sisi dia heran pola tersebut masih manjur dan bahkan tidak sedikit rakyat Indonesia yang terus memuja-muji penguasa saat ini. Pola yang selalu sama, smoke and mirror, nabok nyili tangan, ujar Dr. Tiva dalam tulisannya di akun Twitter @drtiva minggu pagi. Dr. Tiva melihat saat ini ada rombongan dalam tanda kutip sirkus yang diperintahkan untuk membuat keributan dengan tujuan pengalihan isu. Salah satu rencananya renovasi Jakarta International Stadium JIS yang dibangun di era Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rombongan sirkus disuruh bikin keributan, cebong dan kadrun diprovokasi agar saling berantem soal JIS di sosmed, di podcast, diskusi, dan debat berhari-hari adu argumentasi soal bus, pemain, dan rumput. Dan ini dan itu, kata Dr. Tiva. Dr. Tiva pun menyinggung Presiden Joko Widodo yang sibuk bepergian, seperti jualan ibu kota negara IKN di Australia hingga ke Papua. Lalu ke Papua, berlama-lama di sana, syuting sama anak-anak SD, ke pasar, beli buah, lihat bebek, bawa kameramen dan fotografer, bikin video dan foto-foto bagus-bagus, terang Dr. Tiva. Dari beberapa peristiwa itu, tujuan lanjutnya ternyata ada sesuatu yang berusaha ditutupi. Di antaranya adalah kasus BTS di Kominfo yang disebut menyeret anak buah Jokowi, yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo. Nah, ini Dr. Tiba juga menyinggung soal anaknya Jokowi Kaseng Pangarap yang saat ini tengah jalan-jalan di Korea. Perjalanan dilakukan di saat nama Kaisang turut diseret-seret dalam pusaran kasus tersebut. Biar nggak tersorot salah ngomong sama wartawan sengaja jalan-jalan Idul Adha ke Korea dan lain-lain. Dan nggak pulang-pulang, juga bikin video sana-sini persis bapaknya menunggu isu reda, jelas Dokter Diva. Dokter Tiba meyakini selain beberapa pengalihan isu itu nantinya akan ada lagi keributan lainnya dengan tujuan mengalihkan sorotan publik terhadap kasus-kasus besar yang terjadi di rezim saat ini. Dan nanti bikin ribut lagi soal yang lain lagi. Begitu terus plot twist yang gampang ditebak. Dan ya anehnya manjur-manjur aja di negeri ini. Sampai hari ini yang masih bikin heran adalah rakyat Indonesia yang masih saja memuja-muja. Kemana otak ya? Pungkas Dokter Diva. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kritik dari Dokter Diva terkait kasus korupsi saat ini yang ya kalau kita melihat isunya hampir bisa dikalahkan dengan isu JIS ya, Jakarta International Stadium ya, saling ribut terkait masalah renovasi ya, terkait masalah tidak sesuai dengan standar uh, apa namanya FIFA ya. Padahal kalau kita melihat pasti FIFA ya di apa namanya santai-santai saja di tempatnya masing-masing ya. Justru kita yang capek-capek ya menghabiskan energi untuk ngomong terkait ya polemik JIS tersebut. Dan kita ketahui ya gelaran Piala Dunia Under 17 ya, ya itu kan bukan gelaran Piala Dunia sesungguhnya ya, yang akan dilihat oleh semua mata dunia gitu ya. Under 17 berarti masih anak-anak gitu ya. Uh, by the way gitu ya, BTS Kominfo ini juga sangat strategis karena me
membuat kerugian keuangan negara 8 triliun lebih ya. Dan setelah dikulik-kulik ya, jumlah angka ini ya tidak mungkin juga dinikmati oleh satu orang, yaitu misalnya Joni G. Plate. Ternyata sudah ada yang namanya bancakan yang sudah dilakukan terkait kasus korupsi BTS Kominfo ini. Dan publik perlu untuk mewaspadai gitu ya pengalian isu yang akhirnya isu BTS Kominfo ini yang akhirnya berhenti ya pada satu sosok tokoh yang sangat penting yang tidak boleh diganggu ya. Entah itu sosok yang sangat penting dengan istana yang memang sudah menjadi kebiasaan ya ketika misalnya kasus itu ya masuk ataupun ya mengulik-ngulik ya tokoh yang sangat penting ya itu dihentikan, akhirnya kasusnya cuma berhenti ya pada satu sosok yang jadi korban. Misalnya kasus korupsi bansos ya yang Juliari Batubara ya tidak mungkin juga ya hanya dinikmati oleh satu orang ya. Ternyata memang perkembangan kasus bansos itu ya bisa dikatakan berhenti ya dan hanya mengorbankan Juliari Batubara ya, pun juga untuk kasus korupsi Edi Prabowo ya, korupsi Benur gitu ya. Dan ini penting untuk jadikan sorotan publik ya, karena kalaupun tidak meramaikan kasus ini ya, maka bisa jadi kasus ini hilang ya, sama seperti kasus transaksi janggal yang diungkap oleh Pak Mahfud ya, transaksi janggal 349 triliun ya, itu sangat huge money ya, sangat luar biasa besar, bisa dibuat untuk ya memberi makan ya jutaan orang yang kelaparan di Indonesia ini. Dan apa namanya, so far gitu ya, apa yang terjadi sekarang ya justru mayoritas itu justru fokus kepada JIS yang tidak begitu strategis antara direnovasi atau tidak ya, tetapi kasus korupsi yang menyebabkan uang negara raib ya 8,32 triliun ini ya tidak dijadikan fokus untuk segera diselesaikan ya. Makanya selama tidak ada political will dari kekuasaan untuk memberikan ya dorongan untuk ketegasan ya terkait penuntasan kasus korupsi, maka IPK kita akan terus-menerus merosot ya. Kita ketahui IPK kita ya merosot ke angka yang sangat menyedihkan ya 34. Jadi sama seperti peninggalan SBY. SBY itu setelah selesai masa menjabat ya IPK-nya ya indeks persepsi korupsi 34 ya. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ada sedikit kenaikan 38 kemudian ke 40, tapi justru beberapa tahun ini ya 2 tahun ini merosot dan terakhir itu menjadi 34. Dan kalau itu jadi skala antara 1 sampai 100. Jadi kalau kita turun sampai 25 berarti kita akan ya masuk dalam status negara yang terkorup gitu ya. Dokter Tifa menyinggung ya pentingnya untuk melihat ataupun fokus ya, mendesak untuk segera mengungkap ya kasus ini diselesaikan dengan apa namanya setransparan mungkin ya, jangan ada ditutupi, termasuk kalaupun itu apa namanya menyangkut pautkan dengan siapapun ya, karena dalam hal ini ya jaksa maupun penegak hukum dan lain sebagainya termasuk pemerintah harus ya menegakkan hukum, yaitu equality before the law ya, siapapun itu meskipun orang itu ya berada di lingkaran kekuasaan. Nah, karena yang menjadi masalah kan kadang orang-orang yang berada di lingkaran kekuasaan itu aman gitu ya. Tetapi ketika sudah di luar kekuasaan dan tidak disukai, ya maka itu akan menjadi target. Sama seperti Joni G. Plate, ya, dengan posisi politik Nasdem saat ini yang sudah mendukung ya oposisi dengan yang dipersepsikan membawa perubahan yaitu Anies Baswedan, maka meskipun terlepas itu ada unsur korupsinya, korupsi is korupsi, tetapi perlakuannya sekarang lebih keras ya kepada
Nasdem gitu ya. Nah, ini juga yang sama dilakukan oleh ya Denny Indrayana ya, yang dalam kaitannya melakukan bocoran tanda kutip, tetapi intinya dia ya menyampaikan perlu untuk yang namanya fokus ya. Karena kalau sudah publik tidak melihat ini suatu hal yang penting, maka bisa dipastikan ya kasus korupsi BTS ini akan hilang seiring dengan waktu ya, atau ya tidak memberikan keputusan seadil-adilnya, atau berhenti ya ketika menyangkut tokoh yang sangat penting di negeri ini. Ya, kita tunggu saja ke depan terkait dengan korupsi BTS yang sangat strategis ini yang sudah mulai dalam tanda kutip ditutupi oleh berbagai isu yang hampir bisa mengalahkan yang harusnya ya kasus korupsi BTS ini menjadi fokus utama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.